Ya, kita memasuki segmen terakhir dialog pagi masih bersama anggota Komisi 1 DPR, Pak Muhammad Gamari Sutrisno dan pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Broto Wardoyo. Mas Broto, ini kalau kita bicara seperti yang disampaikan oleh Pak Gamari tadi, seperti yang juga saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa kantong-kantong pendukung ISIS itu kan sebetulnya sudah diketahui gitu. Ini adalah kantong-kantong yang sama dengan pendukung pemberontakan yang sebelumnya gitu. Orang-orangnya juga terdata seperti itu. Nah, apa yang lebih kental menurut Anda terlihat? Apakah ini memang ketidakmampuan upaya penanggulangan teror di Indonesia atau sebetulnya kesengajaan? Jadi ini dibiarkan, tidak ada komunikasi, dibiarkan, nanti kalau dia hidup langsung dilakukan tindakan tertentu karena kepentingan tertentu, atau bagaimana menurut Anda? Ya, itu kan sebetulnya memperlihatkan sesuatu yang agak unik dalam kasus Indonesia. Uniknya pakai tanda petik sebetulnya. Kan ada perbedaan yang cukup signifikan secara ideologi ataupun secara organisasi, cara kerja antara Al-Qaeda dengan ISIS sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia kan pendukungnya orang-orang yang sama. Ya, artinya kan memang ada reduksi sedemikian rupa sebetulnya dalam konteks Indonesia. Jadi seakan-akan ISIS merupakan idola baru untuk menggantikan Al-Qaeda. Ya, yang kemudian harus berhati-hati kan apa cara penanganannya juga akan menjadi seperti itu. Ya, kalau memang dua itu makhluk yang berbeda, perlakuannya juga seharusnya berbeda. Ya, itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan dalam konteks Indonesia. Kalau orangnya sama, sebetulnya apa yang mereka pahami mengenai dua gerakan ini? Atau jangan-jangan sebetulnya mereka punya agenda sendiri yang berbeda sama sekali dari dua kelompok tersebut. Dan itu sudah sangat jelas sebetulnya kan, di pusatnya sendiri ISIS itu sangat berbeda dengan Al-Qaeda. Nah, dari situ kan kemudian kalau kita bicara bagaimana kemudian menangani dengan orang-orang yang ada di Indonesia, salah satu fungsi dari intelijen itu kan sebetulnya mengumpulkan informasi. Dan itu yang sepertinya tidak pernah kita dengar dalam konteks penanganan para simpatisan ISIS yang ada di Indonesia. Memang info intelijen itu bukan untuk konsumsi publik. Tetapi dari apa yang saya ketahui, karena Komisi 1 itu bermitra dengan Badan Intelijen Negara, sebetulnya info intelijen ini sudah disampaikan kepada kepala negara. Bukan hanya yang dulu aja, yang sekarang juga. Dan kemudian juga memberikan masukan mengenai berbagai hal terkait dengan ISIS. Oleh sebab itu, diharapkan adanya langkah-langkah yang konkret. Bukan hanya langkah-langkah on paper sebagai sebuah kebijakan. Dulu, Presiden yang lalu itu sudah memberikan instruksi. Tetapi nampaknya instruksi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, karena instruksi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka menjadi tidak efektif. Nah, ini tidak dijalankan seperti yang diharapkan itu karena memang ketidakmampuan atau kesengajaan, sebetulnya kan itu yang menjadi pertanyaan Pak Gamari. Kalau ketidakmampuan ya sudah memang, tapi kalau kesengajaan berarti kan rekayasa itu menjadi muncul gitu. Di Indonesia ini kan masalah koordinasi itu sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Pemimpin sebetulnya harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan kemudian juga mampu mengawasi implementasi daripada koordinasi itu. Jadi bukan tataran kebijakan, tapi manajemen kontrol itu dia harus memiliki sehingga dia tahu ini instruksi jalan atau tidak. Nah, kalau tidak, maka dia harus ambil langkah. Kalau memang ini anak buah tidak mampu, maka ya cari yang lebih mampu, kan seperti itu. Jangan dibiarkan ini berlarut-larut, yang penting itu sudah kasih instruksi, tapi tidak melihat bagaimana. Kalau menurut Anda ini sudah berlarut-larut belum? Saya tidak ingin mengatakan berlarut-larut sudah terlambat ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa langkah-langkah strategis yang pernah dikonsepkan dulu, ini harus dilaksanakan secara konkret. Dan sekarang ini, terus terang, saya minta maaf kepada seluruh komponen di lingkungan pemerintahan, belum efektif. Belum efektif. Belum efektif. Langkah-langkah strategis pencegahan ISIS
itu berkembangnya ISIS di Indonesia. Itu belum efektif. Bahkan Sidney Jones mengatakan kalau sampai yang sudah berangkat ke sana sudah ikut perang pulang, maka ini akan membawa ancaman yang nyata sebetulnya ya Mas Broto. Lalu apa yang harusnya segera dilakukan menurut Anda? Yang kita sebetulnya tidak atau belum membangun itu kan cetak biru dalam penanggulangan terorisme. Ya, Anda tidak melihat apa yang dilakukan sama Densus 88 selama ini itu kita belum punya sekian banyak komponen, kita punya sekian banyak organ dalam penanggulangan terorisme. Ya, Densus ada, BNPT ada, militer juga masing-masing memiliki kan, masing-masing angkatan memiliki detasemen anti teror sendiri. Ya. Nah, yang kita belum lihat misalnya bagaimana koordinasi antara intelijen dengan Densus, dengan BNPT, dengan den yang dimiliki oleh militer. Ya. Nah, ini kan kita belum benar-benar punya bayangan yang utuh mengenai hal itu. Nah, dari sini sebetulnya ada baiknya kita belajar dari negara-negara lain yang mengalami kasus-kasus yang sama. Ya, Amerika Serikat memang baru belajar begitu 9/11 ketika mereka kemudian memahami bahwa ternyata komunitas intelijennya cerai-berai. Ya, CIA kemana, FBI kemana, kemudian NSA kemana, mereka berusaha untuk melakukan itu. Negara lain yang lebih mapan dalam penanggulangan teror, Israel, itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kita kemudian harus berpikir bagaimana kemudian cetak biru penanggulangan teror dalam konteks Indonesia, karena kita kan unik ya. Karena kalau kita bicara terorisme di Indonesia itu akan dekat sekali dengan komunitas yang mayoritas di Indonesia. Ya. Jadi dari situ kemudian kalau memang kita memilih pendekatannya lebih berat pada penggunaan soft power, ya kita tetap harus mengkombinasikan. Kemudian instrumen kekerasannya digunakannya kala apa? Manakala apa dia harus ada ukuran yang jelas di situ ya. Jadi ini yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Gamari, koordinasinya jadinya seperti apa? Oke. Jadi saya sih tidak akan mengatakan efektif atau tidaknya, tapi kita kemudian harus berpikir ke depan kita maunya seperti apa. Ya, karena kalau misalnya kita membiarkan saja seperti ini terus-menerus, ya kebiasaan kita kan kemudian akan membentuk tim kecil atau tim baru untuk menangani masalah tersebut. Ya. Nah, begitu nanti masalah itu selesai, nggak ada jaminan bahwa nanti berapa tahun lagi dari sekarang akan muncul kelompok baru di Timur Tengah, ya, yang kemudian akan menjadi idola baru. Jadi idola baru, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Oke, baik. Sebetulnya tim itu sudah ada di BNPT. Jadi kalau kita membentuk tim lagi, menurut saya justru tidak efisien. Lalu apa yang terjadi ketika tim itu sudah terbentuk? Ini namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Iya. Ini yang harusnya dioptimalkan perannya, ya, sehingga memang efektif kerjanya. Memang BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Itu tadi saya katakan, dia harus berkoordinasi dengan komponen pemerintah maupun masyarakat yang lain, karena itu harus menjadi kesadaran bersama bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tetap leading sektornya kan sudah jelas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia sebagai leading sektor dalam hal deradikalisasi, nampaknya dia sudah berjalan. Tetapi kalau deradikalisasi itu efektif, teror tidak ada. Baik. Karena sebelum teror itu atau sebelum menjadi teroris, dia radikal dulu. Gitu. Tapi seorang radikal belum tentu teroris, gitu loh. Tapi teroris sudah pasti radikal. Ini yang harus dipisahkan. Makanya deradikalisasi, kalau itu efektif, maka dia tidak akan meningkat menjadi teroris. Jangan karena terorisnya menjadi musuh kita jangan bersama. sampai terlambat, apalagi seperti yang dikhawatirkan oleh Sidney Jones gitu ya. Kalau itu sampai terjadi, ini akan bahaya sekali. Baik. Gitu. Pak Gamari, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih Pak Rudi. Mas Broto, terima kasih banyak.